pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Wayan Darsana. Saya lagi ada di kebun milik saya sendiri di Desa Sesandan. Jadi sini ada macam-macam tanaman, durian, lemon. Tapi yang saya ingin perlihatkan di sini tanaman vanili. Jadi ini baru ditanam bulan April 2021 dengan pendampingan dari YouTube Rinaya DSW. Beliau itu pakarnya vanili. Coba lihat. Ini ada 200 pohon. Sekitar 200 pohon, ada 100 tajar, jadi masing-masing tajar diisi 2 bibit unggul sepanjang 2 meter. Jadi dari bulan April 2021 sekarang ini sudah tumbuh subur. Tunasnya itu hampir mencapai 3-4 meter. Coba lihat. Besar-besar kan tunasnya. Media yang kita pakai itu panca media organik dari Rinaya DSW juga. Coba lihat. Nah, wah kan.
salam sehat kayak luar biasa. Hari ini saya ada di Sempidi Badung ya, Pak. Pak Dut ya. Ya, betul. Hari ini saya sama Pak Dut. Pak Dut kelihatan ya, Ming? Kelihatan. Nah, Pak Dut, hari ini beliau sebagai pengajar di Universitas Udayana. Beliau memang sebagai insinyur pertanian dan kebetulan beliau banyak menanam tanaman di rumahnya. Saya heran ada di Kota Badung. Di sini Sempidi sudah mulai padat penduduknya, tapi halaman rumahnya kayak di kampung saya. Itu adalah betul-betul beliau selain sebagai pengajar, beliau sebagai penekun daripada pertanian itu. Nah, hari ini saya di Sempidi di sini dipercaya sama Pak Tut ikut belajar bersama ya Pak Tut nggih. Kita nanam paneli dengan media dasar Pancamedia dan juga kita pakai bibit Pania 1 unggul, yaitu varietas unggul, yaitu Pania 1 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tentunya di sini kita mengharapkan ke depan sebagai juga media belajar daripada adik-adik mahasiswa terutama yang dari UNUD ya Pak ya, pertanian mau mengenal tanaman paneli. Kami di sini menanam paneli 1 dajar 4. Kita kasih 4 bibit. Kalau kebiasaan saya sih idealnya ada 2, tapi karena ini untuk pengembangan, untuk bagaimana kita tanaman lebih rimbun kelihatannya, untuk bagaimana ke depan tanaman ini bisa dikembangkan lebih banyak Pak Tut ya. Oke Pak Tut, kira-kira kenapa Pak Tut inspirasinya kok nanam paneli sudah di usia mau pensiun itu? Iya. Yang pertama dari segi ekonomi dulu kan paneli mempunyai nilai jual yang tinggi kan gitu. Melihat sejarah dari Bali yang kualitas panelinya memang daerahnya bagus untuk ini. Kualitas panelinya nomor 1 sehingga dunia menyambut dulu ya sebelum paneli itu jatuh harganya karena ada permainan di situ yang tidak baik ya. Mari kita sama-sama sekarang mulai lagi untuk menjaga kualitas supaya kembali paneli di Bali itu menjadi primadona di dunia khususnya ya. Oke, semua perkenalkan nama Pak Tut. Nama saya Ketut Sumiarto ya. Saya di Fakultas Pertanian Universitas Udayana mulai tahun 1983. Udah mulai pernah tugas ini. Ya, sudah mulai Desember tanggal 13 ini sudah berhenti. Oke para sahabat Ya, tani dimanapun anda berada, karena Pak Tut sekarang tugasnya ada tambahan yaitu mempu cucu orang Bali. Ini mungkin waktunya beliau menemani kita tidak bisa lama, nanti kita sama pekerjaannya kita di sini. Ya. Oke Pak Tut. Oke, dia pulang dulu bos. Dia buka pintunya nanti. Ya siap. Belakang. Riki Pak, ini cara nanamnya. Riki, udah bawa ke sini dek. Tanam panelinya. Pak, besok gini ya. Nah, ini kita contohnya. Nanti nanam paneli jangan ditimbun dulu nih. Jangan biasanya kan teman-teman ini. Ini diikat dulu. Ya, diikat dulu. Nanti kita bisa belikan tali seret atau yang lainnya nih. Nanti tak beli. Ini diikat seperti ini Kirimun. Ini pang. Katanya kan misi papat Riki. Tali seret kan bisa nyari di toko plastik ya. Riki di depan kan di bengkel. Nah, nanti ngeratnya ini Pak agak sedikit gede. Mengkerat ikatannya ini jangan terlalu keras nih. Segini aja bisa dah ampun. Nah, biar tidak goyang aja. Nah, setelah kita sudah seperti niki, mungkin baru kita tempatkan niki beberapa buku ruasnya niki kita timbun sama tanah sama media. Nah, tempatnya begini. Nah, kalau bisa posisinya harus terus seperti niki. Ya. Enter nih. Enggak, jangan pun misi tuh Pak. Nah, ampun aman nih Ki. Ya. Ampun aman Ki. Nah, nanti ini tidak perlu terlalu dalam, nggih. Segini saja. Nah, nanti siapa tahu kalau ada yang patah kan tidak semua nanti bagus ya. Ada patah, jangan dulu ditanam. Biar dulu nanti kalau ini biar kering kayak niki. Ya tutup dulu biar tidak nanti dia infeksi atau busuk nih. Caranya begini, nanti kalau ini ditanam 4 di sini lagi nih. Di sini lagi. Nah, di sini lagi. Ya, kan lengkap juga. Ini Pak, dipraktek deh. Nah, tegul diikat dulu ya.
Ikat dulu. Ya, Dimocing. Khusus di pertanian, motivasi teman-teman untuk menjadi petani. Karena apa? Petani itu penting bagi negara yang agraris ini. Para sahabat tani dimanapun Anda berada yang sedang nonton channel YouTube-nya Desi ini, saya Wayan Desi mengucapkan banyak terima kasih. Tentu kritik dan saran Anda saya tunggu. Karena apabila Anda senang dengan channel saya, jangan lupa share, like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, tentu akan mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video-video baru tentang bagaimana kita bergerak di sektor pertanian. Saya sendiri adalah pencinta hobi tanaman vanili. Lahan saya tidak begitu luas, tapi bagaimana halaman rumah sampai gapura rumah saya bisa tanam vanili. Walaupun tidak sebanyak orang lain menanam vanili, tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika saya melakukan sesuatu penelitian terus-menerus tentang bagaimana tumbuh kembang vanili, syukur-syukur nanti saya dapat ilmu dari saya menekuni ini. Tentu tidak harus luas dulu saya melakukan penelitian. Tentu juga saya harus bagaimana tekun, fokus tentang bagaimana saya mampu mendapatkan ilmu-ilmu tentang berbudidaya vanili. Ini tanaman saya sudah beberapa kali di gapura rumah ini berbuah. Nah, tentu ini saya jadikan semacam penelitian saya ketika pohon ini sudah beberapa kali berbuah dengan media hanya seperti ini masih bisa hidup para sahabat. Nah, tentu kebutuhan setiap tanaman itu hampir sama seperti kita manusia juga. Itu tidak harus makan satu hari misalnya berapa piring gitu, tapi cukup misalnya dalam sehari kita manusia makan 3 piring, begitu juga tanaman. Tidak harus dikasih berlebih, karena berlebih bisa akan menghasilkan hal yang tidak baik. Contoh manusia bisa obesitas, mungkin kalau tanaman juga terlalu subur dan gemuk, tentu juga perubahan dari regeneratif ke vegetatif itu susah. Para sahabat, pada hari ini mungkin kalau teman-teman yang tidak suka melihat dari saya berbicara ini, bisa diabaikan saja. Kenapa? Karena bicara menurut saya itu penting. Itu yang jelas apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan pengalaman kita. Tentu beberapa teman-teman vanili senang ketika seluruh vanilinya itu lebat dan lain sebagainya, tapi terabaikan untuk bagaimana tanaman itu juga membutuhkan sirkulasi udara. Saya tidak mendapatkan referensi ketika tanaman itu begitu lebat dan subur, cepat dan intensitas untuk bagaimana mengeluarkan buah itu sampai 70%. Nah, itu dari beberapa kunjungan saya, dan saya melihat petani-petani vanili yang tergabung di komunitas saya. Tentu banyak juga saya sampaikan untuk pengaturan sulur, sirkulasi udara agar sulurnya tidak terlalu padat. Nah, sulur padat itu berpotensi juga kelembaban di media itu tidak bagus, sehingga selain dari sirkulasi udara kurang bagus, kelembaban di media bawahnya juga terlalu lembab, sehingga cenderung tanaman hanya masih berkembang di regeneratifnya, tidak mau ke vegetatifnya. Walaupun kita kadang stres, kalau stressing berlebihan itu tanaman kita malah mati, tidak mengeluarkan bunga bahkan buah para sahabat. Nah, itulah tip di hari ini, semoga bermanfaat bagi petani-petani vanili dimanapun Anda berada. Saya Wayan DSW, biar tidak ke depan saya dibully, saya tidak pernah menghimbau kepada teman-teman untuk menanam vanili banyak. Tapi mulailah kita pelajari dulu ilmunya, cara budidayanya, baru kita kembangkan yang lebih banyak. Nah, kalau ada saudara-saudara saudara-saudara para petani yang menanyakan bagaimana harganya, apakah stabil dan lain sebagainya, tentu mereka lebih cenderung ke hal yang negatif. Memang harga mahal itu sebagai motivasi para sahabat. Tapi kita tidak akan senantiasa hanya kita berpikir bahwa harga mahal baru akan menanam. Tapi kalau menurut prinsip saya, Anda menanam dulu, masalah harga itu sudah tentu tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap. Ketika produksi banyak, harga turun. Nah, hanya ada satu hal yang penting bisa saya sampaikan, ketika kita mampu membuat suatu kualitas produk yang bagus,
Walaupun murah, mungkin kebanyakan orang dibeli buah vanilinya, mungkin kita masih bisa lebih mahal. Ibaratnya kita menjual makanan. Kalau makanan kita enak, lezat, dan dinikmati pun merasa luar biasa, itu akan cenderung para pembeli, kalau kita di Vanili, buyer itu akan fokus pada apa yang bisa kita sediakan untuk mereka merasa puas, karena mereka akan mengkonsumsi daripada produk-produk kita. Begitu juga petani vanili, ketika vanili kita bagus, kadar vanilinya bagus, organik dan lain sebagainya, tentu masalah harga tetap harus kita terima. Antara naik dan turun itu sudah biasa. Ibarat hidup kita juga manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik, dan bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, tentu tidak selamanya hidup ini akan baik-baik saja. Tapi ketika kita mau berusaha untuk bagaimana kita merubah diri kita agar kita menjadi yang lebih baik, tentu kita harus berpikir positif. Pola pikir positif tentu akan melahirkan hal-hal positif. Itu sudah pasti kalau menurut saya. Walaupun tidak semua pikiran positif ataupun perilaku positif senantiasa langsung hasilnya positif. Itu butuh proses panjang, proses tantangan, dan lain sebagainya. Maka dimanapun teman-teman yang menanam vanili, jangan pernah ragu, harga vanili murah itu sudah biasa. Tapi ketika tanaman vanili ini adalah tanaman yang bisa disetok, tentu kita akan lebih lebih aman daripada kita menanam komoditi yang lain. Karena menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Ketika Eropa tidak di semua negara bisa menanam vanili, kita di Indonesia bisa menanam vanili, itu adalah merupakan membuat semangat kita tidak terhenti untuk menjadi petani vanili. Tapi ingat para sahabat, tanam vanili sesuaikan dengan kemampuan Anda untuk menanam. Karena cenderung orang karena ambisi nanam banyak, ada pengalaman saya itu nanam sampai puluhan ribu, sedangkan orang yang akan mempolinasinya atau mengawinkannya itu tidak banyak, sehingga belum lagi perawatan dan lain sebagainya. Itu perlu dikesimbangkan. Satu orang sesuai dengan pengalaman saya yang bisa mengawinkan sempurna setengah hari dari jam 7 sampai jam 11 bahkan jam 12 itu maksimal sekitar 800 bunga. Maka teman bisa pertimbangkan ketika menanam vanili yang lebih banyak. Ya, kalau sudah punya modal banyak, punya karyawan, tentu Anda lakukan saja. Salam sehat kaya luar biasa. Cukup begitu dulu renungan saya, Wayan Rina Deswis, orang pencinta penghobitan vanili. Semoga teman-teman terinspirasi. Atas apa video-video lalu yang saya buat mungkin tidak berkenan, mohon dimaklumi. Silakan Anda tulis di kolom komen, karena maklum saya adalah manusia yang tidak sempurna, tentu banyak keterbatasan yang saya miliki. Tetap kita semangat, lakukan hal positif, tentu hasilnya juga positif. Terima kasih.